yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya ajak semua jemaat, mari kita panjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena kita telah dituntun untuk ada dan memasuki minggu keempat, bulan pertama tahun pergumulan 2001 ini. Perjalanan dari minggu pertama hingga minggu keempat tentunya bukanlah perjalanan yang mudah di tahun ini. Karena begitu banyak isu-isu yang menggoncangkan akan kehidupan iman kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang ada dan sudah dihadapkan kepada kita. Dan itu semua ada dan menguji iman kita. Ada rintihan karena penderitaan, ada menangis karena kekecewaan dan ketidakpuasan. Bahkan juga ada yang tertawa karena begitu gembira dan sukacitanya mereka di dalam kehidupan mereka. Dan semua orang ada dan mengalami itu silih berganti. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 24 ini beta itu sangat gembira, tidak pernah susah, tidak pernah berhenti, tidak pernah mengeluh. Atau beta mengeluh terus-terus. Tidak ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Ketika ada orang yang mengatakan demikian, itu berarti kita harus mempertanyakan iman mereka. Kita mempertanyakan psikologi mereka. Karena Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa senang atau suka dan duka Tuhan ada dan biarkan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena itu adalah alamiah sendiri, tetapi itu Tuhan ada dan biarkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Ketika kita ada di dalam suka, ketika kita ada di dalam duka, siapakah kita ini? Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang ringkih. Dan kita akan ada dan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, tetapi sangat-sangat mengasihi kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi Yeremia 31 ayat 1 sampai 14 yang berjudul perikop perjanjian baru adalah merupakan bacaan Alkitab yang adalah acuan iman kita untuk ada dan menjalani minggu ini. Untuk ada dan belajar dari pengalaman bangsa Israel. Orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik untuk kehidupan kita. Melalui pengalaman kita ada dan mampu mengevaluasi dan mengambil mana yang baik dan mana yang tidak, dan untuk mengikuti yang baik dan membuang yang tidak. Dan saya harap melalui pembacaan Yeremia 31 ayat 1 sampai 14 dan juga ditunjang dengan tema mingguan pada saat ini adalah kasih Allah tidak berkesudahan, maka ini adalah merupakan kesaksian iman kita dan juga kesaksian Nabi Yeremia tentang bagaimana ia ada dan melihat Tuhan Allahnya di dalam kehidupannya secara pribadi dan kehidupan umat Israel secara utuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu ketika kita melihat atau membaca sepintas daripada Yeremia 31 ini yang tidak terlepas dari Yeremia 30, 31, 32 dan 33, itu merupakan pembacaan yang ada dan menceritakan bagaimana Tuhan ada dan menunjukkan kepeduliannya, bagaimana Tuhan ada dan menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Dan pada waktu itu kondisi bangsa Israel sangat terpuruk. Mereka ada di dalam penjajahan.
Dan pada waktu itu kondisi bangsa Israel sudah terbagi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Dan yang ada dijajah oleh Babel pada waktu itu adalah Israel Selatan. Sementara Israel Utara adalah yang dikatakan sisa-sisa Israel yang ada di luar penjajahan bangsa Babel, yang ada dikatakan di padang pasir. Tetapi janji pernyataan Tuhan ini diutarakan untuk semua bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada dan merasakan penderitaan yang sungguh berat, ketidakbebasan baik berpikir maupun bertindak ada dan dirasakan, mereka merasa bahwa mereka tidak akan bisa ada dan keluar dari penjajahan itu. Itu sangat mustahil. Karena bangsa Babel adalah bangsa yang kuat. Dalam segala hal ia kuat, baik dalam persenjataan maupun militernya. Tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Babel. Dengan keyakinan itu, Yeremia datang untuk merombak pemikiran itu. Bahwa apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel mustahil, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Untuk itu di ayat 11 pasal yang ke-29, Yeremia mengatakan kepada umat Israel bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk semua umatnya. Yeremia mau membuka mata iman orang-orang Israel bahwa jangan ada dan terpuruk dengan keadaan. Jangan ada dan menyerah dengan keadaan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa, mewartakan keselamatan di dalam dunia ini, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hebat. Apa yang Tuhan Allah buat untuk bangsa Israel itu adalah hal yang wajar. Itu adalah nasihat Yeremia kepada orang-orang Israel, sehingga mereka tidak ada dan terpuruk, mereka tidak ada dan tidak mau bangkit dari apa yang mereka ada dan rasakan pada waktu itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang ketika ada di dalam masalah yang bagaikan benang kusut, orang akan melihat bahwa masalahnya itu tidak akan pernah selesai. Bagaikan ombak panggil ombak. Tetapi disinilah Yeremia ada dan mengajarkan bagi umat Israel, Yeremia ada dan mengajarkan bagi kita semua bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita puji, Tuhan Allah yang kita katakan Allah itu adalah sungguh-sungguh Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, yang mampu melakukan segala sesuatunya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ Nabi Yeremia mengatakan bahwa mari melihat, Allah akan mengubahkan segala sesuatunya. Bangsa Israel yang sudah terserak, yang terbagi dua, pertama-tama Allah akan menyatukan mereka. Karena keutuhan itu adalah hal yang penting. Persatuan itu adalah hal yang utama. Sehingga dengan keutuhan, dengan persatuan itu, bangsa itu akan kokoh kuat. Bangsa itu akan ada dan diberkati. Kalau kita melihat bahwa di sini Tuhan menjanjikan bukan hanya memberkati tubuh, roh dan jiwa mereka, tetapi memberkati seluruh alam yang ada di sekitar mereka. Tuhan mengatakan akan memberkati kebun mereka. Ada anggur, ada taman yang diairi, dan semua orang-orang yang lemah dikatakan di situ, orang lumpuh, orang hamil, anak-anak akan ada dan diselamatkan, akan ada dan bangkit.
duka cita menjadi sukacita. Di situ dikatakan bahwa suasana yang pilu, suasana yang mencekam, rebana akan bermain dan seluruh orang Israel akan menari, menyanyi, menyambut keselamatan dari Tuhan. Ada perubahan besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak akan ada dan terus terpuruk, bangsa Israel tidak akan ada dan terus terjajah, tetapi bangsa Israel akan bangkit. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah pernyataan Tuhan kepada Nabi Yeremia yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Kasih Allah tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang ini. Kasih Allah juga tidak pernah berubah kepada bangsa Israel. Dari Allah menciptakan dunia ini, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir hingga mereka ada di dalam penjajahan di Babel, kasih Allah tidak pernah berubah sama sekali. Yang menjadi persoalan di sini, apakah bangsa Israel itu ada dan mau dikasihi? Apakah bangsa Israel itu mau dan mau mengasihi dirinya sendiri? Janji penyertaan Tuhan, janji berkat Tuhan itu didahului dengan ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Tuhan bilang Tuhan akan menjadi Allah seluruh kaum Allah Israel. Bukan Israel Selatan dan bukan Israel Utara. Semua Israel. Dan kemudian, dan mereka akan menjadi umatku. Ini Tuhan menginginkan bahwa ketika Tuhan menjadi Allahnya, itu berarti umat Israel itu menjadi umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat kepunyaan Tuhan itu berarti bahwa bangsa Israel menjadi milik Tuhan. Itu berarti pula bahwa bangsa Israel jangan lagi bertindak di dalam kehendaknya sendiri, di dalam keinginan sendiri, di dalam keputusan sendiri, tetapi bangsa Israel harus ada dan mengikuti aturan-aturan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Bangsa Israel ada dan mau mendengarkan perintah Tuhan, bahkan mau untuk melakukan perintah Tuhan. Dengan jalan bertobat, mengakui bahwa dia salah, mengakui bahwa ia ada dan telah melanggar kehendak Allah, sehingga daripada pelanggaran itu ia ada dan jatuh ke dalam dosa, ia ada dan jatuh untuk ada dan menderita dijajah oleh bangsa kafir. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita ada jatuh, dijajah oleh wabah COVID-19. Belum habis lagi pergumulan kita dengan COVID-19 ini, kita mendengarkan lagi bahwa COVID ini ada dan membentuk varian-varian baru yang lebih berbahaya. Dan beberapa negara sudah ada dan tertular. Bahkan di daerah Indonesia juga dikabarkan kemarin bahwa ada dan sudah tertular. Kita mau melihat bahwa wabah ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita adalah manusia lemah, kita adalah manusia ringkih. Bayangkan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, virus corona ini sebesar 0,125 mikrometer. Tidak dilihat dengan mata telanjang. Dengan mikroskop juga harus diperbesar, berapa kali perbesar baru bisa ada dan dilihat. Dikatakan corona
Karena dia ada dan membentuk macam mahkota, dan mahkota itu hanya terbuat dari lemak. Kena panas sedikit, dia akan mati. Dia tidak bertahan berapa jam. Tetapi bayangkan efeknya. Seluruh dunia ini takut kepadanya. Bahkan tatanan kehidupan kita diobrak-abrik oleh corona. Begitu juga cara beribadah kita diobrak-abrik oleh corona. Virus yang sangat kecil sekali. Membuat kita takut, membuat kita terkungkung. Dan juga menjadi polemik di dalam kehidupan kita, baik itu berbangsa dan bernegara. Banyak persoalan yang ditimbulkan oleh corona. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh corona. Semua orang sudah bertanya-tanya, kapan corona ini selesai? Bagaimana pemerintah? Sekarang vaksin ada. Vaksin juga ada dan sempat menjadi polemik masalah. Bahkan juga di kalangan negara-negara ada persaingan yang dingin. Negara-negara yang memproduksi vaksin ini. Persoalan demi persoalan ada dan timbul di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang merasa diri kuat, yang merasa diri mampu, yang merasa diri super. Tuhan ada dan membiarkan corona ini datang. Dan sungguh Tuhan sebenarnya telah ada dan menawarkan pemulihan. Tuhan sudah ada dan senantiasa berteriak, marilah anak-anakku. Peristiwa ini ada mengajak kita semua untuk kembali melihat diri kita. Mengajak kita semua untuk ada dan melihat Tuhan. Pertama-tama, Tuhan ada dan membuat kita harus di rumah saja. Orang tua yang sibuk harus kembali ke rumah, membuang segala kesibukannya dan melihat basic mendidik di dalam kehidupan. Yang penting di dalam kehidupan adalah membangun iman di dalam kehidupan keluarga. Melihat kebutuhan iman di dalam keluarga. Bukan kebutuhan finansial saja. Melihat keutuhan bersama di dalam beribadah. Ayah, ibu, dan anak-anak. Menjadikan rumah adalah sebagai tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan menjadikan tubuh ini sebagai Ka'bah Allah, sebagai gereja yang hidup. Dan tidak lagi ada dan berpikiran bahwa gereja ini, bangunan ini adalah tempat yang suci. Nanti kita beribadah di sini baru Tuhan datang, baru Tuhan hadir. Tetapi melalui peristiwa ini Tuhan mau ada dan mengatakan, sucikan tubuhmu, sucikan bait Allah yang sesungguhnya. Ketika kamu mau terlepas dari corona, anjuran pemerintah bilang lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan itu dilakukan untuk ada dan masuk beribadah. Tetapi anjuran iman kita, agar kita tidak terpapar virus dosa, firman Tuhan saat ini juga mau bilang lakukan 3M. Membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan tiap hari. Sehingga ketika Tuhan bilang jangan berjudi, jangan berzina, jangan mengingini istri, suami, milik orang lain, jangan.
Ketika kita ada dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, ada pertobatan, ada penyucian diri, yakin dan percaya bahwa janji Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu, mengubah dukamu menjadi sukacita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bilang, beta belum merasakan kasih Allah. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan di hari ini menyatakan bahwa kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dan kasih Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan umatnya. Yang menjadi masalah ketika orang tidak merasakan kasih Allah itu, justru dia tidak ada dan menyambut kasih Allah itu. Kasih Allah itu tidak akan dirasakan ketika kasih Allah itu bertepuk sebelah tangan. Keluarga akan menjadi tempat berkat bagi Allah ketika keluarga itu ada di dalam keutuhan. Segala peristiwa boleh Allah dan biarkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan peristiwa itu Allah inginkan bagaimana kita ada di dalam perubahan kehidupan, bukan secara fisik saja, tetapi secara mental, secara rohani, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang ingin melihat kasih Allah itu dalam bentuk finansial. Ketika ia naik jabatan, ketika ia ada dan berlimpahkan harta benda, ketika ia sembuh dari sakit, itu baru mujizat, itu baru kasih Allah nyata mereka katakan dalam kehidupan mereka. Tetapi melalui firman Tuhan di saat ini, kasih Allah itu ada dan lebih kepada bagaimana kita ada dan merombak pola pikir kita untuk ada di dalam mental sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah terlebih dahulu, baru sukacita itu kita rasakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal kasih Allah yang lebih dalam, di dalam keterbatasan, kebercukupan pun ketika mereka bersyukur ada sukacita dan damai sejahtera yang mereka rasakan. Tetapi ketika orang tidak melihat kasih Allah dengan benar, mereka berkelimpahan harta benda, masih korupsi. Mereka sudah dikasih jabatan, masih menggap orang lain. Sudah dikasih suami, istri yang baik, masih menginginkan istri yang lain, masih menginginkan suami yang lain. Dikasih kesembuhan, kesehatan, tidak memakainya untuk memuji dan memuliakan Allah, tetapi untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Allah ada dan mengajak kita bahwa kasih Allah itu ada di dalam kehidupan, dalam seluruh peristiwa yang kita anggap tidak baik pun itu sebenarnya kasih Allah. Firman Tuhan mengatakan, aku menghajar anakku karena aku kasih. Dan ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, itu tanda Allah mengasihi kita. Mari kita lihat apa yang kita harus rubah di dalam kehidupan kita untuk melihat bahwa di dalam sakit pun Allah ada dan sungguh mengasihi kita. Allah ada dan memeliharakan kita. Allah ada dan mencintai kita. Allah ada dan tidak membiarkan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ketika duka cita mau dirubah menjadi sukacita, sambut kasih Allah itu dalam dirimu dan jadikan tubuhmu sebagai bait Allah. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin.